kami akan mewawancarai Bapak PLT SMA Negeri 2 Banjar. Untuk lebih lanjutnya, ikuti kami. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak tentang pengalaman Bapak. Saya mau bertanya Pak, bagaimana kesan Bapak pertama kali mengemban tugas di SMA Negeri 2 Banjar? Terima kasih Dek berdua ya. Kalau ditanya masalah pengalaman, kemudian kesan pertama kali Bapak diminta untuk mengemban tugas sebagai PLT Kepala SMK Negeri 2 Banjar, di satu sisi sebenarnya berat ya, karena Bapak terus terang aja masih definitif di SMK Negeri 1 Slirit, jadi secara otomatis dua pekerjaan sekaligus Bapak ambil. Tetapi ini adalah tugas amanah dari atasan yang harus kita laksanakan, mau tidak mau saya sebagai pelaksana di bawah harus menjalankan tugas ini sesuai dengan SK yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur melalui Kepala BKP-SDM. Kalau kesan saya sebenarnya sebagai seorang pemimpin, tentu memang harus ada hal-hal yang harus kita pelajari, karena saya juga sudah lama meninggalkan SMA. Terus terang aja sudah 9,5 tahun saya meninggalkan SMA dan bergelut di SMK. Secara otomatis banyak perbedaan dari segi hal-hal yang ada di sekolah yang harus kembali Bapak ingat untuk menyelenggarakan kepemimpinan di SMA Negeri 2 Banjar. Jadi kesan saya yang pertama ketika serah terima kemarin, saya sih kalau masuk ke sekolah ini tidak begitu sungkan. Kenapa? Karena memang udah banyak teman dari dulu di sini, anggap rumah sendiri, dan teman-teman di sini juga wah luar biasa, sudah sangat-sangat membantu. Walaupun mungkin saya tidak ada di sini, ternyata teman-teman tetap bekerja sebagaimana mestinya. Itu yang membuat saya sendiri bangga kepada teman-teman yang ada di sini. Sehingga kedepannya ya secara otomatis walaupun saya mendua, masih bisa diharapkan untuk sekolah ini bisa maju. Ya. Sekali ya mengemban dua tugas. Jadi seperti yang kita ketahui kan Pak ya, Bapak kan Bapak kepala sekolah di SMK Negeri 1 Slirit. Iya. Apa program kerja unggulan di SMK Negeri 1 Slirit atau nanti bisa dikembangkan di SMA Negeri 2 Banjarnya, atau bisa atau tidak? Ya, begini deh ya, kalau SMK dengan SMA ada sedikit perbedaan walaupun mungkin sama-sama sekolah menengah ya. Kalau kami di SMK itu diharapkan mencetak siswa untuk menjadi wirausaha, bekerja, dan ada yang melanjutkan. Tetapi kalau di SMA kan melanjutkan yang pertama ya. Nah karena itu kalau di SMK kami sesuai dengan program keahlian masing-masing tentunya kami cetak. Kalau yang di perhotelan kita cetak sesuai dengan yang dibutuhkan di hotel. Kemudian yang kuliner juga sesuai dengan yang dibutuhkan di restoran. Ada akuntansi lagi satu yang sesuai dengan pekerjaan mungkin di perbankan atau di tempat perusahaan. Dan juga ada satu lagi jurusan busana yang memang sesuai ditempatkan di tempat-tempat perusahaan garment begitu ya. Ada yang memang kita bisa nanti kembangkan di SMA, yaitu kewirausahaannya ya. Kita akan mengajarkan di sana kewirausahaan, bagaimana anak-anak bisa berwirausaha. Tapi kalau di SMA kan ada juga pelajaran tentang itu. Jadi ada yang memang bisa kita bawa ke sini nanti untuk kita kembangkan pada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan. Mungkin tidak 100% siswa yang tamat SMA itu melanjutkan, tetapi mungkin tamat SMA bekerja. Kita tahu sekarang habis COVID cari pekerjaan juga sulit, ya enggak? Nah, dituntutlah skill untuk bisa berwirausaha walaupun kecil-kecilan. Nah, ini nanti yang bisa kita kembangkan di SMA Negeri 2 Banjar ini. Nah, apa bentuk kewirausahaannya? Bapak akan lihat dulu nanti situasi di sini, kira-kira apa yang cocok gitu. Ya, apa yang cocok yang akan kita kembangkan di SMA Negeri 2 Banjar ini. Itu kira-kira yang bisa kita linkkan dari SMK ke SMA. Jadi kewirausahaannya. Ya, di samping juga skill mungkin kedepannya nanti juga akan selalu kita berpatokan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nantinya mungkin akan dikembangkan juga di sekolah ini mulai tahun ajaran baru karena menggunakan kurikulum mereka ya. Jadi
Terima kasih Dek, sungguh luar biasa nih pertanyaannya ya. Strategi. Kalau yang belajar tentang strategi, secara otomatis pertama yang perlu dulu saya harus lakukan di sekolah ini tentu komunikasi. Komunikasi dengan seluruhnya stakeholder yang berada di SMA Negeri 2 Banjar. Bukan hanya kepada staf pimpinan saja, kepada guru, kepada pegawai, termasuk kepada komite dan masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat di SMA Negeri 2 Banjar. Itu strategi pertama, komunikasi dulu. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Banjar, kita lakukan koordinasi. Koordinasi, kita cari ide apa kira-kira yang cocok kita kembangkan sehingga SMA Negeri 2 Banjar tidak hanya dikenal di kabupaten, di desa sendiri, kabupaten, provinsi, bahkan kalau bisa ke tingkat nasional. Jadi termasuk mungkin olimpiadenya atau kewirausahaannya yang tadi. Nah, di sana nanti kami akan koordinasi dulu ya. Setelah kami koordinasi, lakukan segala strategi yang seperti yang disampaikan tadi. Tentu dari teman-teman juga kita akan kasih strategi-strategi apa yang harus kita lakukan ketika kita memang sudah komitmen untuk menjalankan sesuatu agar bisa membawa nama baik SMA Negeri 1 Slirin. Itu SMA Negeri 2 Banjar ya. Lupa, mohon maaf nih. Ingatnya masih SMK Negeri 1 Slirin aja ya. Ya. Iya, karena keseringan di sana. Benar. Jadi artinya seperti itu. Kita lakukan komunikasi, kita lakukan koordinasi. Nah, setelah koordinasi baru kita cari ide-ide apa yang muncul. Nah, nanti setelah itu baru dengan kebersamaan kita yang ada di SMA Negeri 2 Banjar ini, saya yakin dari ide yang muncul itu akan bisa kita laksanakan ya. Dan yang terakhir ingat, komitmen. Tanpa komitmen tidak bisa. Artinya Bapak bisa lari sementara teman yang ada di belakang diem, minimal jalan cepat lah. Sehingga kita berkomitmen mau kita bawa kemana SMA Negeri 2 Banjar ini. Kalau memang kita mau arahnya mau ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan dari masyarakat bahwa lulusan SMA Negeri 2 Banjar diterima sekian persen di perguruan tinggi, atau paling tidak yang tidak melanjutkan bisa bekerja, atau yang tidak mendapat pekerjaan bisa berwirausaha sama seperti di SMK. Ayo kita bersama-sama berkomitmen bagaimana caranya untuk memajukan ini. Tentu harus ada komitmen kita bersama, termasuk dari anak-anak ini ya, dukungan dari anak-anak. Tapi kalau guru pegawai berkomitmen seperti itu sementara anak-anaknya tidak ada kemauan, kalau saya bilang sebenarnya kita belajar itu sama seperti belajar matematika. Adik mungkin pernah belajar matematika kuadran ya. Kuadran pernah ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran itu saya anggap yang ke atas itu adalah kemampuan, sementara yang ke kanan adalah kemauan. Kalau di kuadran pertama ya gampang, karena kemauan tinggi, kemampuan tinggi. Gampang udah, tinggal A jalan A, B jalan B. Tapi yang berada di kuadran kedua, kemauannya tidak ada untuk belajar. Walaupun punya kemampuan tinggi, saya yakin belum tentu sukses. Apalagi yang berada di kuadran ketiga, kemauan sudah tidak ada, kemampuannya rendah. Nah, ini yang perlu kita motivasi. Kalau di kuadran keempat masih mending, dia masih punya kemauan walaupun kemampuannya agak rendah. Kalau sudah ada kemauan, saya yakin kemampuan bisa diasah. Ini kuncinya ya. Kira-kira apa lagi terkait untuk ya. terkait bulan bahasa Bali ini kan dilaksanakan mulai besok Pak. Benar ya. Persiapan Bapak untuk bulan bahasa Bali itu gimana Pak? Ya, terima kasih Dek ya. Perayaan bulan bahasa Bali ini mengacu kita kepada Pergub nomor 80 tahun 2018 ya. Itu yang isinya tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Nah, kalau di Provinsi Bali, perayaan bulan bahasa Bali ini itu dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 28 Februari, 1 bulan penuh. Nah, di sana ada acuan bahwa semua lembaga, baik lembaga swasta maupun lembaga negeri yang ada di pemerintah Provinsi Bali wajib untuk melaksanakan perayaan bulan bahasa Bali. Kemarin kami sudah rapat koordinasi bersama dengan guru dan pegawai yang ada di SMA Negeri 2 Banjar. Ayo kita laksanakan perayaan bulan bahasa Bali ini di bulan Februari ini. Kesepakatanlah diambil tanggal 23 sampai dengan 25 Februari. Jadi harapan Bapak pelaksanaan ini bisa berjalan lancar.
bukan hanya sekedar merayakan, tetapi bagaimana kita memaknai bahwa Bali itu dikenal karena budayanya. Ya, di tahun 70-an turis datang ke Bali itu ya karena budayanya. Nah, kenapa harus hilang yang seperti ini? Jangankan di usia anak-anak, di usia bapak aja banyak yang tidak mengenal yang namanya aksara Bali, tidak bisa baca aksara Bali. Ya, yang kedua tidak mengenal yang namanya pupuh, hidung. Ya, inilah yang kita bangkitkan sekarang. Ayo kita sama-sama belajar nanti. Jangan sampai budaya ini hilang. Karena di masyarakat tentu masih banyak dipakai ini. Ya, hidung ketika kita ada secara yakni, benar nggak? Kemudian mau pupuh ini perlu, apalagi yang namanya mau kekawin juga. Nah, karena itu ayo kita sukseskan bersama-sama nanti perayaan bulan bahasa Bali di SMA Negeri 2 Banjar ini. Bersama-sama seperti tadi yang Bapak sampaikan, komitmen bersama. Ya, itu kira-kira. Kalau pelaksanaannya apa? Perencanaannya kita sudah kemarin koordinasi langsung dibentuk panitia. Ya, panitia sudah kita bentuk, kemudian penyelenggaraannya tentu bukan hanya guru dan pegawai saja, pasti akan dilibatkan juga anak-anak ya dalam kepanitiaan ini. Nah, karena itu tolong motivasi nanti teman-temannya, ayo kita bersama-sama belajar. Di sini tidak ada pintar, tidak ada bodoh, tapi bersama-sama kita untuk belajar tentang hal itu. Ya, itu aja kira-kira. Ada lagi? Jadi harapan Bapak untuk tanggal 23 sampai tanggal 25 itu apa Pak? Ya, kalau harapan saya satu jelas, pelaksanaan perayaan bulan bahasa di SMA Negeri 2 Banjar ini bisa berjalan sesuai dengan skema kita. Jadi berjalan lancar. Yang kedua, tidak hanya sekedar melaksanakan lomba dapat juara, tetapi bagaimana memaknai arti dari yang dilombakan itu. Mengekawin misalnya, tidak hanya sekedar dapat lomba juara selesai, tetapi bagaimana pelaksanaannya ke depan. Oh, ternyata ini penting, harus kita pelajari. Ternyata saya tidak tahu loh ya dengan hal yang seperti ini. Dengan adanya lomba seperti ini, saya punya keinginan untuk belajar, untuk mengembangkan budaya Bali. Ayo kita bersama-sama nanti, termasuk yang lainnya. Ya, kan di sana ada. Kalau istilah Bali itu sekarang, kalau dulu mungkin lomba itu apa ya, pacentokan, sekarang wimbelkare. Nah, istilah-istilah seperti ini kita kan banyak ketinggalan. Nah, dengan adanya perayaan bulan bahasa Bali di SMA Negeri 2 Banjar, kita ngerti jadinya, oh ternyata lomba itu kalau bahasa Balinya wimbelkare. Nah, ngerti jadinya ya. Tahu. Kemarin enggak tahu kita. Bapak sendiri enggak tahu. Guru bahasa Balinya yang ngasih tahu. Ya, bukan berarti sebagai seorang pimpinan semua tahu. Enggak, kita belajar sama-sama. Kalau memang kita mau tanya kepada teman, kita yakin bisa. Ya, itu kira-kira. Jadi terima kasih atas waktu yang diluangkan Pak ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Ternyata anak-anak kita yang di sini sudah luar biasa. Semoga nanti sukses ya. Kita sama-sama seperti yang Bapak katakan tadi, sama-sama belajar, jangan takut untuk belajar. Ada pembina yang akan menyampaikan nanti ketika kita keliru. Ada Bapak setelah panjang masih PLT di sini, WA Bapak 24 jam aktif. Cuman harus diisi ketika WA Bapak ya. Bapak, tiang siswa ini mau tanya seperti ini. Sebab kadang-kadang kan kita tidak tahu dari mana ya. Tidak apa-apa. Itu aja. Nggih, terima kasih banyak. Yang bisa kami tanyakan pada Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama, selamat siang sama-sama.